Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Maulana, NIM saya 21086339 dari jurusan Penjas Kesrek, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang filsafat olahraga. Yang akan kita bahas yaitu apa itu filsafat olahraga, tujuan filsafat olahraga, ruang lingkup filsafat olahraga, dan sejarah singkat filsafat olahraga. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu apa itu filsafat olahraga. Filsafat olahraga adalah bidang studi filsafat yang berupaya menganalisis secara konseptual masalah-masalah olahraga sebagai aktivitas manusia. Masalah-masalah ini mencakup banyak bidang, tetapi terutama dibedakan menjadi 5 kategori filosofis, yaitu metafisika, etika, filsafat moral, filsafat hukum, filsafat politik, dan estetika. Sedangkan filsafat olahraga menurut ahli yaitu Edward P. Rojek, filsafat olahraga ialah ilmu filsafat yang senantiasa menyelidiki hakikat olahraga aktif yang berkaitan dengan seluk-beluk gerak yang dilakukan dalam olahraga, dan hakikat olahraga pasif atau penghayatan terhadap pegelaran olahraga. Selanjutnya, apa itu tujuan filsafat olahraga? Tujuannya adalah penerapan filsafat olahraga dalam pendidikan jasmani dan olahraga merupakan hal vital, sebab melalui nilai filosofis yang dapat dipercaya kebenarannya dan dapat disoroti beberapa fakta untuk menciptakan dasar-dasar untuk dijadikan pedoman untuk mengembangkan program pendidikan jasmani dan rekreasi. Selanjutnya, ruang lingkup filsafat olahraga. Apa itu ruang lingkup filsafat olahraga? Adalah sesuatu lapangan pikiran manusia yang amat luas, segala sesuatu yang mungkin ada dan benar, baik material konkret maupun non-material abstrak. Ruang lingkup filsafat olahraga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu objek material filsafat dan objek formal filsafat. Objek material filsafat yaitu adalah hal yang diselidiki, dipandang, atau disorot oleh suatu disiplin ilmu. Selain itu, objek material dapat berupa suatu bahan yang menjadi tinjauan penelitian atau pembentukan pengetahuan. Objek material filsafat sangat luas, yaitu mencakup segala sesuatu yang ada maupun segala sesuatu yang mungkin ada. Objek material filsafat dibagi dua. Yang pertama, objek yang bersifat umum, yaitu metafisika, adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan proses analitis atau hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya. Yang kedua, estetika, adalah salah satu cabang filsafat yang membahas keindahan. Yang ketiga, aksiologi, merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Yang keempat, logika, berasal dari kata Yunani kuno logos yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran. Yang kelima, etika, adalah suatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi. Yang keenam, epistemologi. Epistemologi adalah merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan atau asal mula metode. Yang ketujuh, filsafat manusia, adalah cabang ilmu filsafat yang mengenai makna menjadi manusia. Yang kedua, objek bersifat khusus, yaitu ada filsafat ketuhanan, filsafat sejarah, filsafat ilmu, filsafat hukum, filsafat politik, filsafat komunikasi, filsafat bahasa. Yang selanjutnya, objek formal filsafat. Objek formal filsafat diartikan sebagai sudut pandangan yang ditujukan dari bahan dari penelitian atau pembentukan pengetahuan itu, atau sudut dari mana objek material itu ditinjau. Selanjutnya, sejarah singkat filsafat olahraga. Yang pertama, pada zaman Yunani kuno, kelahiran pemikiran filsafat diawali pada abad ke-6 sebelum Masehi, yang ditandai dengan runtuhnya mitos-mitos dan dongeng-dongeng yang selama ini menjadi pengedaran setiap budaya alam. Filsafat Yunani yang telah berhasil mematahkan berbagai mitos tentang kejadian dan usul alam semesta, dan itu berarti dimulainya tahap rasionalisasi pemikiran manusia tentang alam semesta. Yang kedua, pada zaman pertengahan. Secara garis besar, filsafat abad pertengahan dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu periode skolastik Islam dan periode skolastik Kristen. Pada periode skolastik Islam, para filosof Islam lah yang pertama mengenalkan filsafat Aristoteles. Di antaranya adalah Ibn Rushd. Ia mengenalkan kepada orang-orang barat yang belum mengenal filsafat Aristoteles. Para ahli pikir Islam yang lain yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Ghazali, dan lain-lain. Sedangkan pada masa skolastik Kristen, kekuasaan agama masih begitu berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan filsafat.
khususnya di kawasan Eropa. Adanya tren perbudakan membuat para pemikir ahli terbatas hanya dari kaum agamis yang berada di gereja, karena mereka yang di luar gereja terlalu disibukkan dengan urusan melayani orang daripada memikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan seperti filsafat. Pada masa inilah perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan sangat buruk. Selanjutnya adalah zaman Renaissance. Renaissance dianggap sebagai masa peralihan dari abad pertengahan ke zaman modern. Dengan demikian, ia memiliki unsur-unsur abad pertengahan dan modern, unsur-unsur keagamaan dan provansi, otoriter dan individualitas. Tetapi semua ini tak berarti pengingkaran bahwa Renaissance umumnya dianggap sebagai suatu titik peralihan di dalam sejarah kebudayaan Barat. Yang terakhir yaitu zaman modern. Di zaman ini terdapat peristiwa penting, yaitu revolusi di Inggris dan Prancis. Orang-orang yang hidup di zaman ini memiliki keyakinan bahwa mereka mempunyai masa depan yang cerah dan bercahaya berkat rasio yang mereka pikirkan sendiri. Sebelumnya, orang lebih suka berpaut pada otoritas lain di luar dirinya, seperti otoritas gereja, kitab suci, para ahli, dan negara. Oleh karena itu, semboyan zaman ini adalah sapere aude. Beranilah berpikir sendiri. Dengan semboyan itu, manusia di zaman pencerahan semakin bersemangat untuk melakukan hal-hal baru. Mereka memanfaatkan akal mereka semaksimal mungkin untuk menggapai perubahan, kemajuan, pertumbuhan, pembangunan, peradaban, reformasi, bahkan revolusi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.